Paling favorit yang saya suka nih Road Glide. Kedua, El Diablo. Compact kayaknya kalau buat drag race. Orang di workshop kami itu sangat lengkap ya. Sangat lengkap, kami tidak butuh waktu banyak ya. Bahkan sebelum kejuaraan pertama kemarin di Surabaya, kita hanya butuh waktu beberapa minggu. Berkendara berkecepatan tinggi di jalan raya, itu nggak ada sensasi. Yang ada risikonya semua ada di situ. Softail, Road King Touring, Road Glide, terus Road King Police, sama Dyna. Paling favorit yang saya suka nih Road Glide. Kedua, El Diablo. Pengen pengalaman baru aja. Nah, biasanya kan kita touring itu kan dalam berjalan kita berkelompok sama kawan-kawan, ya kan? Nyari kesenangan bareng-bareng. Nah ini ada mainan baru istilahnya. Kalau cowok kan gitu, punya mainan ya. Ya mainan baru kayaknya asik juga nih gitu. Adrenalin juga ya kita bangun. Jadi kalau touring aja kayaknya masih kurang. Jadi kita main drag race. Nah kebetulan kita bawa nih. Speknya nih motor lebih ringan dari yang lain. Sebetulnya ini bukan spek touring, ini kelasnya cruiser kalau di Harley. Di M8 ini cruiser. Nah ini saya bangun, saya buat drag race, juara FFA nih, 2 kali. Dan ini motor saya gantung. Kenapa keuntungan motor digantung? Powernya ada terus. Nah, sementara ini, tapi kalau bosan nggak tahu nanti gimana. Ini motor ringan, yang satu. Dan kedua ini compact kayaknya kalau buat drag race. Ini motor ringan, buat drag race. Terus saya juga masukin mesin 131 cubic inch, stage 4 dan part-part lainnya, ya jadilah motor ini. Ini base time-nya pertama kali turun itu kita dapat poin 201.6.9. Race kedua lebih bagus lagi dia, 6.8. Dijokin bogel. Tapi rencana ini ada fast. Rencana saya mau bawa juga. Fast itu untuk class owner. Di acara Hawker nih, kita mau cobain juga. Saya mau nyobain juga. Sampai berapa nih dapatnya? Yang saya rasain ya, saya takut tuh wheelie aja. Itu. Saya takut wheelie aja, yang saya rasa itu takut wheelie. Kalau wheelie ya pengalaman kita belum banyak ya, itu aja yang saya ini. Makanya kalau drag race wheelie kan ngurangin poin ya kalau kita wheelie ya. Bisa mungkin jangan sampai wheelie. Mental sama perlu latihan lagi kayaknya. Motor power gede banget. Biasa bawa motor touring yang santai-santai, bawa motor drag race, kaget juga kita. Ternyata segini powernya. Ya kalau bawa Harley, kayaknya wajib deh olahraga. Sebab kita touring hari-harian ya. Butuh stamina khusus. Saya Gunawan dari My Walk Racing Team.
Saya joki juga. Kebetulan saya naikin motor saya sendiri. Saya juga yang ikut step by step-nya membangun motor. Karena sumber daya orang di workshop kami itu sangat lengkap ya. Sangat lengkap, kami tidak butuh waktu banyak ya. Bahkan sebelum kejuaraan pertama kemarin di Surabaya, kita hanya butuh waktu beberapa minggu. Di Pangandaran kita butuh waktu mungkin sekitar ya 2 bulan ya. 2 bulan. Nah, setelah dari Pangandaran kan cukup waktunya agak lama ya jedanya. Itu yang akhirnya kita optimalkan betul, kita pakai untuk upgrade semua motor yang kita akan turunkan di Hydron nanti. Itu ada sekitar 3 bulanan ya, 3-4 bulan. Yang kita develop full itu ada 4. Ada tipe Dyna, ada Softail, ada Road Glide, ada Street Glide. Yang Softail, iya saya punya sendiri. Ceritanya panjang ya, jadi saya beli motor itu sebenarnya kan memang dalam kondisi yang waktu itu dari suara mesinnya kita ngelihat ini motor nggak sehat. Suara mesinnya acak-acakan. Ini berarti ada keunikan tertentu ini motor. Akhirnya saya beli motor itu, kita lihat, kita bongkar, ternyata di dalam juga udah upgrade semua. Upgrade semua, kita sudah kombinasi lagi. Setelah itu kita pakai ke Pangandaran Drag Race. Pangandaran Drag Race, justru di kelas Softail kami dapat juara 1, 2 ya, 1, 2, 3 ya. Ternyata memang di dalam itu banyak komponen yang memang kita harus pikirkan sendiri. Bukan bawaan pabrik semua, udah custom semua. Udah custom semua. Nah, untuk pistonnya juga udah kita pakai ukuran sendiri. Belum ada bengkel lain yang pakai ukuran piston kami ya. Dari mulai ketebalannya sampai ke lingkarannya kita custom ya untuk piston. Untuk boringnya juga kita juga custom ya, custom. Tetapi kami masih ada satu kelemahan. Ketika dalam kondisi yang terlalu panas, boring terkadang nge-lag ya. Itu masih ada satu kelemahan, tapi kita udah ketemu jalan keluarnya. Mungkin nanti kita bisa upgrade untuk event drag race berikutnya. Kita nggak banyak karena kita banyak risetnya. Sehingga ketika kita udah dapat riset yang tepat, baru kita belanja spare part. Sehingga tidak ada pembelian spare part yang tidak kita pakai ya. Jadi kita hanya beli spare part yang memang benar-benar kita butuhkan berdasarkan riset kita. Karena di bengkel kami, di workshop kami memang senior-senior semua ya. Hanya ketika kita mendapati satu pertanyaan yang harus dipecahkan, ya kita satu tim, kita kumpul, solusinya seperti apa, perhitungannya seperti apa, baru dilakukan analisa di situ. Nah, kebutuhannya apa baru kita belanja. Sehingga untuk biaya kita relatif lebih murah. Itu step pertamanya. Step keduanya bagaimana kita mengoptimalkan dari mesin yang sudah kita bangun ini benar-benar bisa menjadi tenaga ya, menjadi kecepatan, torsi, sehingga horsepower yang dihasilkan mesin ini bisa berjalan secara linear dengan kecepatan yang menjadi target kita. Itu ada pernik-perniknya lagi, Kita juga riset lagi di situ. Ya, akhirnya kita mendapatkan rumus-rumus tertentu ya. Itu yang menjadi dapur kita. Sehingga
Untuk ukuran Softail, kebetulan Softail saya 2004 itu mendapat poin angkanya di angka waktu itu 201, base time-nya di 7 kecil ya. Base time-nya di 775 ya kalau nggak salah ya. Untuk ukuran Softail 2004 dengan kubikasi yang masih rendah, setelah kita ambil dapat poin segitu. Nah, untuk yang 402 kita akan uji di nanti Hydron di PIK. Waktunya sih tidak begitu jelek ya. Mudah-mudahan bisa bersaing dengan motor-motor baru ya di kelas FFA Softail sama FFA Fast. Saya pertama kali jadi joki untuk Harley di Surabaya. Yang kedua di Pangandaran, nah ini yang ketiga di PIK nanti. Kecepatan top speed-nya itu bisa untuk 402 itu top speed di 185, 190 ya untuk Softail ya. Untuk yang lain bisa di atas 200. Mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di atas 180 per jam ya, di lintasan lurus itu berbeda jauh dengan kita mengendarai motor dengan kecepatan tinggi di jalan raya. Sensasinya justru sebenarnya di lintasan lurus, bukan di jalan raya. Jalan raya ya kita terlalu banyak berpikir ya, sehingga untuk mengatakan ada sensasi atau enggak, itu enggak ada sensasi. Berkendara berkecepatan tinggi di jalan raya itu enggak ada sensasi. Yang ada risikonya semua ada di situ. Tetapi begitu di jalan raya kita enggak berpikir risiko, tapi justru benar-benar fokus bahwa dengan kecepatan maksimal motor kita bisa merasakan di situ bahwa ini loh, ternyata ada adrenalin di situ yang sebenarnya justru jarang sekali atau nggak ada di tempat lain.